ya kami bisa melakukan. Jadi ada semacam kepedean yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, apakah ini satu rekayasa? Ini saya tidak paham. Betul, Mas Sugeng ya. Saya coba ngikutin, tapi saya tidak paham apakah ini satu kesengajaan atau tidak gitu. Tapi saya bisa menerima kalau banyak analisis tentang itu di luar. Tapi saya sendiri saya tidak, agak sulit karena selalu saja ada kesalahan, kekurangan. Kok nggak diperbaiki gitu loh. Jadi proses belajarnya itu nggak kelihatan gitu. Nah itu yang terjadi sebetulnya di penyelenggara pemilu kita. Alright. Nah, saya sangat menyayangkan persoalan DPT yang sebetulnya salah satu keberhasilan Brazil. Brazil itu mulainya menggunakan electronic voting. Itu dia mulainya dari daftar pemilih secara elektronik. Itu Brazil. Nah jadi kalau sekarang Indonesia katanya baru bikin antara pemerintah ya Depdagri ya bikin MOU dengan BPPT itu baru nanti untuk 2011 selesainya, tapi untuk penggunaan nanti di ini daftar penduduk ya, sistem single entity number. Tentu itu kalau memang betul jadi itu bisa digunakan untuk memudahkan electronic voting kita gitu. Tetapi saya tidak tahu kenapa juga pemerintah baru bilang sekarang gitu, baru mau kelar 2011 katanya. Seharusnya itu dia sudah putuskan atau dia katakan pada saat pembuatan undang-undang pemilu kita. Karena DPT kita bermasalah karena memang dipaksakan bahan atau data yang tidak akurat dari pemerintah itu ke pilkada kemarin sampai hari ini dan ke pemilu tahun ini. Itu yang mengakibatkan DPT kita juga bermasalah. Yang baru selesai itu karena single identity number itu. Dulu banyak departemen yang memperebutkan proyek ini. Proyek lagi. Baru diselesaikan tahun ini ditentukan Departemen Dalam Negeri. Itu sebetulnya. Alright. Jadi yang menghambat bukan teknologi atau apa, keputusan departemen mana yang proyek ini. Pak Marzan, tolong cerahkan pada publik ya Pak Marzan. Kita masih punya sedikit waktu untuk sesi pertama. Expertise kita punya, kemudian teknologi saya kira itu teknologi yang sudah terbuka ya. Jadi kalau Mas Bambang kan mesin alir ini soal willingness, kemauan saja. Pak Marzan, lalu siapa sebenarnya yang harus membreakthrough kebuntuan ini supaya ini bukan proyek kayak tadi tiba-tiba siapa yang harus mulai? Saya mau bilang ini harus ada, nanti Pak Jimli boleh menjawab itu, mesti ada yang mulai. Nah kalau saya yang harus mulai, ini kan Pak SBY ini makin kuat ya sebagai presiden. Saya kira mungkin waktunya dia, oke lah yang komplain semua kesalahan ini, tapi jangan unlearn, jangan ini tidak belajar dari itu gitu. Pak Marzan, punya nggak kita kapasitas seperti Brazil, seperti India. Atau seperti yang lain? Pak Marzan. Kapasitasnya bisa kita lihat dari sisi yang pertama technical aspek, ataupun yang kedua adalah perundang-undangannya. Perundang-undangan kita yang sekarang itu belum mengakui perhitungan secara elektronik. Dia hanya mengakui perhitungan yang manual. Nah, perhitungan secara elektronik itu hanya dijadikan sebagai pembanding dan informasi kepada publik. Karena itu dia dipakai sebagai bahan untuk tabulasi nasional kan. Nah, kalau kita ingin maju menuju electronic voting atau e-demokrasi dalam arti memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemilihan umum misalnya, maka perundang-undangan ini harus direvisi. Di mana revisi yang utama adalah penggunaan sistem electronic voting ya, di dalam pemilihan umum itu. Yang kedua adalah menyusun grand design daripada sistem electronic voting, kemudian menyusun technical aspeknya, membuat prototipenya, melakukan pengujian-pengujian, menyusun standarnya, dan itu kalau berdasarkan perhitungan dari kami di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan dapat kita selesaikan pada paling lambat 2012. Jadi harus ada undang-undangnya dulu. Undang-undangnya bersamaan. Jadi undang-undangnya dimulai 2010 kita review, dilakukan revisi, kemudian secara simultan kita lakukan juga grand design-nya dan penyusunan standarnya. Dan standar ini harus mengacu pada undang-undang tadi. Standar untuk perancangan, pembangunan dan pengujian dari sistem elektronik voting itu.
Nah, yang paling kritikal daripada sistem electronic voting itu adalah bagaimana meyakinkan kita semua bahwa suara itu telah dicatat. Suara yang dipilih dipercayai sudah dicatat. Telah dicatat dan setiap catatan ini sudah bisa dihitung. Jadi suara dicatat, catatannya dihitung pada akhir pemungutan suara. Itu yang paling penting. Nah, sistem ini harus auditable, aman dan auditable. Karena itu harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum itu untuk menjamin melakukan pengujian-pengujian. Ya. Kemudian ada lembaga independen yang mengaudit dan mensertifikasi daripada sistem electronic voting ini. Pak Marzan ya? Ya. Saya ini kan negara kita begini besar ya, dan juga di banyak negara lain itu pelan-pelan dia. Jadi saya usul kecil-kecil aja dulu uji coba kita. Bila perlu kita cari untuk pilkada di kota yang tidak besar amat gitu. Dimulai gitu. Sudah kita lakukan kemarin pemilihan dusun di Jemberana. Ya betul. 800 pemilih. Ya. Itu BPPT yang membuat sistemnya. Jalan tuh. Satu hari selesai Pak pemilihannya. Jadi 800 pemilih satu dusun memberikan. Saya mau nanya, Pak. Apa bedanya dengan mempercayai ATM? Uang lo itu. Kita nggak mempersoalkan lagi. What's the big difference? Ada perbedaannya. Kalau ATM kita tahu kan uangnya berapa kan. Oke. Ya, kemudian ada struknya. Kalau pemilihan umum kan kita mencoblos, selesai kan. Kita tidak tahu lagi ini proses selanjutnya bagaimana kan. Ya, kita juga nggak tahu proses uang kita kemana-mana juga. Kita percaya aja. Saldonya. Oh, tentu. Kita tahu saldo. Tapi sistemnya kurang lebih sama ya? Sama. Tapi itu bisa diakalin Pak. Misalnya kalau kita bisa kayak di ATM punya password, setelah kita milih kita mau ngecek pilihan kita itu apa. Kalau passwordnya benar, bisa keluar lagi, bisa juga. Artinya kalau teknologi sih no problem. Alright. Itu kan yang penting adalah sebuah sebuah bukti bahwa dia telah memilih dan dia bisa melihat bahwa dia pilihannya telah masuk dalam bukti itu. Tapi kalau sampai dia membawa setruk bukti bahwa dia memilih partai tertentu atau orang tertentu, ini laku Pak ini Pak. Struknya ini. Struknya laku itu. Laku itu. Ya, untuk quick count laku. Iya kan, lain lagi. Oke. Pak Jimli, ini menarik ya Pak Jimli. Saya memberi contoh tadi ATM. Kita semua tanpa ragu sekarang itu. Saya sekarang pembantu sopir. Kadang-kadang Pak, saya nggak punya uang kontan. Saya pinjam sopir. Tolong saya pinjam 200.000 dulu. Dia ngambil punya ATM dia. Kenapa yang ini sudah menjadi budaya? Berikutnya, saya membayangkan sertifikat tanah Pak Jimli. Waduh, itu kalau di negara kecil Singapura, saya pernah malu itu. Saya nyewa atau beli gitu ya. Lalu saya mau jual lagi. Waktu beli, saya tanya, mana sertifikat tanahnya? Apa sertifikat tanah gitu? C. Itu cuma di layar itu. Ini punya orang sekarang, it's yours. Jadi kan efisien dan mereka percaya Pak Amang. Saya kira kita pada saatnya percaya. Sekarang Pak Jimli, sebelum Anda jawab pertanyaan saya, kenapa yang sudah common, sudah applied, kok kita lama betul gitu? Malahan di padang golf sekarang itu udah bayarnya nanti Mas Bambang, kartu, udah di restoran juga pakai kartu itu sudah terbunyi itu ya. Nanti bayarnya segala macam tetek pengek nanti. Jadi kita masuk situ sudah nggak kayak dulu tuh. Berapa? Bayar dulu, nggak ada. Kasih kartu. Malu saya. Ketika yang modern gitu saya mau bayar, nanti Pak, waduh, terbelakang betul. Ya. Illiterate. Saya illiterate dalam soal itu. Pak Jimli, MK sudah melakukan itu. Iya kan? Mungkin pajak sudah. Kenapa ini nggak ada instruksi? Saya khawatir kok undang-undang gini juga mesti nunggu dulu ada payung undang-undangnya kan begitu. Tolong serahkan pada publik. Jangan dewan berdebat juga lama keluarnya enggak gitu. Tolong serahkan pada publik. Ini jangan kita ketinggalan lagi yang begini. Go ahead Pak Jimli. Saya rasa ya undang-undang itu penting ya, tapi relatif mudah dibuatnya itu undang-undang itu. Yang penting program kita ini matang, kemudian pelaksananya itu memang siap.
harus lihat komprehensif bagaimana ini program yang didukung oleh undang-undang